Pernah nggak sih Anda lagi asik-asik bikin donat di dapur, malah gagal total? Dan tanpa sadar, kegagalan itu justru nunjukin prinsip di balik teknologi bangunan paling canggih saat ini. Aneh kedengarannya ya, tapi ternyata ada benang merah yang kuat banget loh antara adonan bantat dan gedung pencakar langit yang bisa nyembuhin dirinya sendiri. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin ini deh. Udah ngikutin resep, udah semangat ngulenin adonan, hasilnya malah jadi keras kayak batu bata. Datar, padat, dan sama sekali nggak bikin ngiler. Nah, misteri kegagalan di dapur inilah yang jadi titik awal pembahasan kita hari ini. Ini dia, intuisi yang cerdas banget dari seseorang yang pernah gagal bikin donat. Dan yang luar biasa, pemikiran soal ragi yang hibernasi ini, secara ilmiah, itu dekat banget loh sama kebenarannya. Ini bukti kalau pengamatan sederhana di sekitar kita kadang bisa ngebawa kita ke pemahaman sains yang dalam. Oke, mari kita mulai dengan mecahin kasus yang pertama. Misteri donat bantat. Kenapa sih ragi yang bungkusnya udah kebuka itu jadi nggak sakti lagi? Jawabannya ada di cara kerja makhluk super kecil yang jadi andalan kita buat bikin roti. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu satu hal penting ya. Walaupun sering disamain, ragi atau yeast yang kita pakai buat roti itu sebenarnya bukan bakteri. Dia itu sejenis jamur mikroskopis. Kenapa ini penting? Soalnya sebagai jamur, dia punya kemampuan super buat tidur panjang yang bakal kita bahas habis ini. Jadi, istilah hibernasi tadi itu pas banget. Nama ilmiahnya adalah dormansi. Coba bayangin, ini kayak kondisi mati suri. Produsen ragi itu sengaja banget ngilangin semua air dari sel jamur ini. Tanpa air, mereka masuk ke mode tidur total, di mana semua aktivitas biologisnya berhenti. Nggak perlu makan, dan bisa awet berbulan-bulan, asal bungkusnya masih rapat. Nah, ini dia biang keladinya. Waktu bungkus ragi kebuka, masalahnya itu bukan udaranya, tapi uap air di udara. Jadi, seperti di langkah pertama, uap air ini nyelinap masuk dan ngebangunin ragi dari tidurnya. Tapi pas bangun, dia bingung, nggak ada makanan sama sekali, nggak ada gula, nggak ada tepung. Akhirnya, ya seperti di langkah kedua dan ketiga, dia kelaparan, energinya habis, dan mati deh. Inilah yang bikin adonan donat kita jadi bantat. Oke, sekarang kita tahu kenapa ragi bisa mati. Terus gimana ceritanya kalau dia hidup dan lagi pesta di dalam adonan? Proses ajaib apa sih yang sebenarnya ngubah gumpalan tepung jadi roti yang empuk dan ngembang? Prosesnya namanya fermentasi. Gampangnya gini, begitu ragi yang aktif ketemu makanan, yaitu gula dari tepung, dia bakal langsung makan. Sambil makan, dia bakal buang angin, ngeluarin gas karbon dioksida. Nah, gelembung-gelembung gas inilah yang kejebak di dalam adonan, terus dorong adonan buat ngembang jadi empuk dan ringan. Oke, kita udah selesai nih bedah ilmu perdonatan. Sekarang siap-siap buat lompatan yang jauh banget. Karena prinsip yang sama persis, makhluk hidup yang tidur, bangun karena air, terus kerja, justru lagi merevolusi cara kita bangun gedung-gedung tertinggi di dunia. Sekarang kita bakal sambungin nih kegagalan di dapur tadi dengan salah satu inovasi paling jenius di dunia teknik sipil. Logikanya sama persis loh, cuma skala dan hasilnya aja yang beda jauh. Coba deh, lihat tabel perbandingan ini. Ini intinya. Di baris pertama, organismenya emang beda. Yang satu jamur, satunya lagi bakteri. Tapi coba perhatiin kesamaannya. Dua-duanya ditidurkan. Pemicunya sama-sama air. Makanannya udah disiapin dari awal. Dan yang paling penting, lihat hasilnya. Kalau ragi ngasilin gas buat bikin adonan ngembang, bakteri ini malah ngasilin batu kapur buat bikin beton jadi keras lagi. Konsepnya sama kan? Inilah dia teknologi luar biasa yang disebut self-healing concrete atau beton yang bisa sembuh sendiri. Coba bayangin, sebuah material bangunan yang punya semacam sistem imun sendiri yang bisa ngerasain kalau lagi luka atau retak dan otomatis nyembuhin dirinya sendiri dari dalam. Keren banget. Jadi, apa aja resep rahasianya? Selain semen dan pasir biasa, para ilmuwan nambahin dua bahan kunci. Bakteri super tangguh dari jenis Bacillus yang bisa hidup di lingkungan ekstrim, dan bekal makanan buat mereka, yaitu kalsium laktat. Keduanya dibungkus dalam kapsul-kapsul super kecil yang bakal pecah di saat yang tepat. Dan ini cara kerja jeniusnya. Pertama, pas ada retakan kecil di beton, air hujan bakal merembes masuk. Air inilah yang jadi alarmnya, yang mecahin kapsul dan ngebangunin para bakteri dari tidurnya. Bakteri yang baru bangun dan kelaparan ini langsung makan bekal kalsium laktat yang udah tersedia. Hasilnya, mereka ngeluarin kalsium karbonat atau gampangnya batu kapur yang pelan-pelan ngisi dan nambal retakan itu sampai rapat lagi. Dan yang bikin makin geleng-geleng kepala, itu ketangguhan bakteri ini. Dalam bentuk spora, mereka bisa tidur di dalam tembok beton selama 200 tahun.
Itu lebih lama dari usia negara kita loh. Mereka tahan banting, tahan panas, dan tahan lingkungan super basah di dalam semen. Siap bangun dan kerja kapanpun dibutuhkan dalam 2 abad ke depan. Tapi tentu aja, teknologi ini punya batasan. Untuk saat ini, dia cuma efektif buat nambal retakan-retakan rambut yang lebarnya kurang dari 0,8 mm. Kalau betonnya udah patah atau rusak parah, ya para tukang mikro ini jelas nggak bisa nyambungin lagi. Seluruh konsep ini, dari donat yang ngembang sampai beton yang nyembuhin diri, adalah contoh sempurna dari sebuah prinsip desain yang keren banget, namanya biomimikri. Artinya, kita itu meniru cara kerja alam buat nyelesain masalah manusia. Kita nggak nyiptain sesuatu yang benar-benar baru, kita cuma minjem siklus hidup mikroorganisme yang udah ada jutaan tahun lalu, dan kita terapin di teknologi kita. Jadi, dari kegagalan kecil di dapur, kita bisa belajar soal teknologi infrastruktur masa depan. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau solusi buat beton yang retak aja ternyata tersembunyi di dalam ragi roti, solusi-solusi hebat apa lagi yang sebenarnya udah disediain alam di depan mata kita, yang tinggal nunggu kita amati lebih teliti. Mungkin lain kali Anda lihat sarang laba-laba atau daun talas, Anda bakal ngelihatnya dengan cara yang beda.